Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Amalia, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, hari ini saya akan membawakan bagian materi dari pengantar pendidikan, yakni berbagai masalah pendidikan nasional dan solusinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian-bagian dari materi tersebut, yakni yang pertama, keterbatasan jumlah guru terampil. Terus yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai. Yang ketiga, minoritas bagi kelompok difabel. Yang keempat, mahalnya dana pendidikan. Yang kelima, mutu pendidikan rendah. Baik, yang pertama yakni keterbatasan jumlah guru terampil. Maksud dari keterbatasan jumlah guru terampil, umumnya atau pada realitanya yang sekarang, guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses. Sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil itu sudah sulit atau jarang kita mendapatkan guru yang terampil dan berkualitas. Memang ada banyak faktor hal mengapa ini bisa terjadi, karena banyak alasan. Salah satunya yakni minat dari guru itu sendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Terus, bagaimana solusinya untuk masalah ini? Yakni pemerintah mengadakan pemerataan penempatan pendidik kepada guru-guru tersebut, karena bagaimanapun menjadi guru itu adalah sebuah profesi yang harusnya selalu menerima setiap duka maupun duka, yakni menerima semua konsekuensinya dalam melakukan pendidikan. Baik, selanjutnya yakni sarana dan prasarana tidak memadai. Nah, berbicara tentang sarana dan prasarana yang tidak memadai, pastinya kita sudah tahu sarana dan prasarana itu juga bisa disebut dengan fasilitas. Ini lebih mengarah kepada fasilitas yang tidak memadai. Nah, apa sih itu sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan sehingga akan terjamin proses belajar mengajar yang lancar. Akan tetapi, kenyataannya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya untuk daerah terpencil, masih belum terlaksana secara optimal. Bisa kita lihat kan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai ataupun fasilitasnya masih belum cukup. Itu sekolah di pedesaan contohnya. Hal ini jauh berbeda dengan daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya atau fasilitasnya lebih baik daripada daerah pedesaan atau daerah yang terpencil. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu diperlukan kesadaran untuk menjaga sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada agar tetap digunakan untuk menunjang pendidikan. Nah, ini digunakan untuk diri kita masing-masing, masyarakat, untuk tetap menjaga fasilitas jika memang sudah ada. Dan pemerintah juga perlu memberikan bantuan terhadap daerah terpencil tersebut agar pendidikan dapat berkembang dan tercapai pula tujuan pendidikan tersebut. Dan kurangnya alokasi dana yang terhambat yaitu dalam hal banyak penyalahgunaan dana administrasi sekolah dan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan sehingga adanya penyalahgunaan dana dan menghambat proses pendidikan. Yang ketiga yakni minoritas bagi kelompok difabel. Berbicara tentang masalah ini, masalah pendidikan di Indonesia tidak banyak dijadikan sorotan adalah masalah pendidikan bagi kelompok difabel. Ternyata masih banyak kelompok difabel yang
kesulitan dalam mencari sekolah inklusif. Itu berarti masih sedikit sekolah-sekolah bagi mereka. Satu sisi, sekolah inklusif secara tidak langsung juga mengkotak-kotakkan atau mempojokkan orang penyandang bagi kelompok difabel ini dan semakin tereksklusif dari realitas sosial. Nah, solusi dari ini yakni sekolah inklusif menurutnya menunjukkan komitmen pemerintah maupun pihak sekolah untuk menjamin pendidikan dasar bagi penyandang difabel atau penyandang disabilitas lainnya. Komitmen tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran dan kepekaan sosial di lingkungan sekolah sehingga metode pengajaran, perilaku murid-murid, perlakuan guru, kepala sekolah, hingga orang tua murid harus turut menunjang individu penyandang difabel. Lebih tepatnya lagi, kita sebagai orang-orang yang merupakan terdekat atau berada di sekitar seorang penyandang difabel harus menghargai terhadap sesama agar para penyandang difabel itu juga merasa nyaman dalam menempuh pendidikannya. Baik, yang keempat yakni mahalnya dana pendidikan. Masalah yang satu ini yakni dana atau biaya pendidikan merupakan masalah yang sangat mendasar atau masalah yang paling banyak dijumpai di negara manapun, khususnya di Indonesia. Nah, meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetapi tetap saja ada bagian yang membayarnya. Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa orang borju, tetap menyulitkan. Dan pembiayaan dari pemerintah itu masih belum merata. Tentukan dari tingkat pendidikan. Nah, bisa kita lihat dari realita yang kita lihat. Pembagian itu masih belum merata, khususnya bagi orang-orang yang sebenarnya berprestasi tapi gara-gara pembagian biaya tersebut tidak merata, jadi orang yang berprestasi itu tersebut menjadi tidak mendapat biaya itu. Nah, solusinya yaitu pemerintah harus melakukan pemerataan biaya terhadap masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini pemerintah harus lebih memperhatikan. Terus selanjutnya, usaha bagi murid untuk mencari informasi tentang beasiswa yang berguna untuk menunjang pendidikannya. Jangan hanya menunggu pemerintah yang memberikan kita, tapi kita sebagai murid juga harus melakukan atau memperbanyak usaha kita dalam mencari biaya atau beasiswa yang biasa dibagikan dari pemerintah. Baik, yang kelima yakni mutu pendidikan rendah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Nah, salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Di sini khususnya mengarah kepada masyarakat karena kurangnya kesadaran dan kemauan untuk tetap menempuh pendidikan. Nah, solusinya di sini yaitu ada dua. Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Di sini yakni memberi pemahaman kepada masyarakat lah. Terus yang selanjutnya, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Baik, terima kasih telah menyimak materi ini dan saya meminta maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.